Selamat datang kembali. Kali ini kita punya bahan bagus nih dari Anda, kutipan dari Thinking Fast and Slow-nya Daniel Kahneman. Kita mau coba gali ya, intisari pemikiran dia, terutama soal kesimpulan-kesimpulan besarnya tentang gimana sih cara otak kita bekerja. Siap ya? Siap. Anda pernah nggak sih ngerasa yakin banget gitu sama penilaian sendiri, tapi ternyata keliru? Nah, salah satu kesimpulan utama dari materi ini kan, katanya kita itu mikir pakai dua mesin beda di kepala. Gimana tuh maksudnya? Iya, betul. Jadi, simpelnya ada sistem satu, ini yang cepat, otomatis, kayak insting. Misalnya langsung ngenalin ekspresi marah, atau taulah, 2 plus 2, 4, cepet kan? Terus ada sistem dua. Nah, ini yang lambat, butuh mikir, perlu usaha analitis. Contohnya ya, pas Anda diminta hitung katakanlah 17 kali 24. Kan perlu mikir tuh. Kahneman bahkan cerita, pupil mata kita itu bisa melebar loh pas ngerjain tugas berat kayak gitu. Itu nunjukin sistem 2 butuh energi. Wah, menarik ya. Jadi sistem satu ini kayak autopilot gitu ya. Terus sistem 2, pilot manualnya yang harus konsen banget. Gimana mereka berdua ini kerja barengnya? Iya, bisa dibilang gitu. Sistem satu ini koknya jalan terus. Dia ngasih kesan, intuisi, perasaan, non-stop. Nah, sistem 2 ini yang cenderung agak males ya, biasanya sih nerima aja apa kata sistem satu. Tapi kalau kita lagi fokus atau ada sesuatu yang aneh, sistem 2 bisa intervensi. Bisa ngecek, nolak, atau ngoreksi. Contoh paling terkenal itu ilusi Miller-Lyer. Tahu kan? Garis yang ada panah di ujungnya itu. Sistem satu Anda pasti ngelihat satu garis lebih panjang. Pati. Padahal kalau Anda ukur pakai penggaris, ini kerjaan sistem 2 nih, Anda tahu persis dua-duanya sama panjang. Tapi tetap aja kelihatan beda kan? Nah, kesimpulan pentingnya di sini, kita tuh perlu waspada sama bisikan sistem satu ini, perlu belajar ngenalin polanya biar nggak gampang ketipu gitu. Oke. Jadi, bisikan atau jalan pintasnya sistem satu ini bisa bikin kita salah langkah ya? Ini yang disebut bias itu bukan sih? Tepat sekali, karena sistem satu pengennya cepet, dia ambil jalan pintas mental, namanya heuristik. Nah, kadang jalan pintas ini bikin kita salahnya sistematis. Ini yang namanya bias kognitif. Contohnya availability heuristic atau heuristik ketersediaan. Coba, mana yang lebih banyak? Kata yang mulai huruf K atau kata yang huruf ketiganya K? Kayaknya yang mulai huruf K deh. Lebih gampang kepikiran. Nah, kebanyakan orang jawab gitu. Karena emang lebih gampang muncul di kepala kan? Lebih tersedia. Padahal kalau dicek di kamus, kata yang huruf ketiganya K itu jauh lebih banyak. Atau contoh lain, kenapa kita sering ngerasa politisi itu lebih sering selingkuh? Mungkin bukan karena emang begitu, tapi karena ya beritanya lebih heboh aja, lebih gampang diingat. Iya bener juga ya. Jadi karena lebih gampang keingat, rasanya kayak lebih sering gitu ya. Persis, dan ini nyambung ke kesimpulan penting lainnya yang disebut YCITI. WSIAT. Apa tuh? What you see is all there is. Artinya, sistem satu kita itu menyimpulkan cerita cuma berdasarkan informasi yang ada di depan mata. Sekalipun informasinya nggak lengkap, asal kedengerannya nyambung, ya udah dianggap itu cerita utuhnya. Dia cuek sama apa yang nggak kelihatan. Nah, ini nih biang kerok dari overconfidence alias kepedean berlebih. Kita jadi terlalu yakin sama kesimpulan yang didasarkan info terbatas. Termasuk juga ilusi pemahaman, kayak bias retrospeksi. Itu loh yang kalau udah kejadian kita bilang, nah kan, udah gue duga bakal gini. Padahal sebelumnya nggak kepikiran sama sekali. Wah, soal kepedean ini nih. Katanya intuisi para ahli pun nggak selalu bisa dipegang ya. Itu gimana ceritanya? Betul, ini kesimpulan menarik lainnya. Ada istilahnya ilusi validitas. Kita tuh sering banget terlalu percaya sama intuisi, padahal buktinya lemah. Di buku itu ada contoh soal penilaian kandidat perwira di Israel. Prediksi para penilai setelah dicek bertahun-tahun ternyata nggak lebih bagus dari tebakan acak aja gitu. Tapi mereka tetap pede banget sama penilaian intuitif mereka itu. Ilusi kan jadinya? Terus, kapan dong intuisi ahli bisa dipercaya? Nah, Kahneman kasih kesimpulan juga soal ini. Intuisi ahli itu bisa diandalkan, tapi ada syaratnya. Syaratnya lingkungannya harus stabil, bisa diprediksi polanya, dan si ahli punya latihan bertahun-tahun dengan feedback yang jelas.
Contohnya, master catur, dokter yang berpengalaman diagnosis, atau pemadam kebakaran. Mereka bisa ngembangin intuisi yang akurat, tapi di lingkungan yang kacau, nggak ada pola jelas, atau feedbacknya lama dan nggak jelas, karena menyebutnya lingkungan tanpa validitas, intuisi itu nggak banyak bantu. Contohnya, ya peramal politik jangka panjang, atau pialang saham yang coba nebak pasar. Di kasus-kasus gini, kesimpulannya, formula atau algoritma sederhana seringkali malah lebih akurat daripada penilaian ahli. Oke. Cukup jelas soal intuisi. Nah, selain cara mikir dan nilai, ada lagi kan kesimpulan soal diri kita. Katanya ada 2 diri gitu ya? Iya, betul sekali. Ini juga salah satu kesimpulan yang cukup bikin mikir ya. Kita ternyata punya 2 diri. Ada experiencing self, diri yang mengalami. Dia yang merasakan senang, sakit, bosan dari momen ke momen, detik ke detik. Terus ada remembering self, diri yang mengingat. Tugasnya dia itu mengevaluasi pengalaman yang udah lewat, terus menyimpannya jadi cerita di kepala kita. Pertanyaannya, mana yang lebih dominan pas kita ambil keputusan soal masa depan, atau pas kita nilai masa lalu? Kayaknya yang mengingat ya. Soalnya kan itu yang jadi cerita kita tentang pengalaman itu, yang kita ingat-ingat. Tepat sekali. Remembering self ini yang pegang kendali seringnya. Ada eksperimen tangan dingin yang terkenal itu. Orang diminta masukin tangan ke air dingin banget. Ada 2 versi. Satu durasinya pendek, tapi akhirnya sakit banget. Satu lagi lebih lama, tapi beberapa detik terakhir sakitnya dikurangin dikit. Nah, anehnya, orang lebih milih ngulang yang durasinya lebih lama itu. Kenapa? Karena remembering self ini punya bias. Dia nggak terlalu peduli sama durasi total rasa sakitnya, duration neglect. Dia cuma inget 2 hal. Momen paling puncaknya, peak, sama gimana rasanya di akhir, end. Peak and rule namanya. Jadi kesimpulan besarnya, keputusan kita seringkali dibentuk oleh si diri yang mengingat ini, yang ngasih laporan yang mungkin agak beda dari total kebahagiaan atau penderitaan yang sebenarnya dialami sama experiencing self. Ini jadi pertanyaan filosofis juga kan? Hidup kayak apa sih yang mau kita kejar? Yang enak pas dijalanin detik per detik atau yang enak pas dikenang nanti? Wah, dalam juga ya mikirinnya. Oke, terus terakhir nih, kalau dikaitkan sama pilihan dan rasionalitas kita sebagai manusia, apa kesimpulan utamanya? Asik tentang manusia sebagai icons, makhluk superrasional yang selalu memaksimalkan keuntungan itu, ya kurang pas lah. Kita ini humans, kata Kahneman, manusia biasa, yang nggak selalu logis, ada emosi, ada bias. Teori prospek yang dia bikin sama Tversky, itu nunjukin salah satunya kita itu loss averse, benci kerugian. Rasa nyesek karena rugi 100.000 itu rasanya lebih kuat daripada rasa senang dapat untung 100.000. Padahal nilainya sama kan? Pilihan kita juga gampang banget dipengaruhi framing atau cara masalah itu dibingkai. Contoh klasik banget soal program penyakit Asia itu. Kalau dibilang program A menyelamatkan 200 orang, orang lebih milih itu daripada program B yang dibilang 400 orang akan mati. Padahal secara statistik hasilnya sama persis, cuma beda cara ngomongnya aja. Jadi kesimpulannya, preferensi kita itu nggak stabil, gampang goyah, dan sangat tergantung sama deskripsi, bukan cuma substansinya. Oke. Jadi, coba kita rangkum ya buat Anda yang menyimak nih. Kesimpulan-kesimpulan kunci dari materi ini. 1, kita punya 2 sistem mikir, cepat dan lambat. 2, kita rentan kena bias karena jalan pintas mental, terutama karena kita cenderung pakai info seadanya aja, YSATI. 3, kita sering kelewat pede sama intuisi, padahal belum tentu akurat, terutama di situasi yang nggak pasti. 4, penilaian kita soal pengalaman hidup itu sering didominasi sama diri yang mengingat, yang punya cara nilai sendiri yang unik dan bias juga. Ya, dan mungkin kesimpulan paling penting dari semua ini adalah pentingnya kesadaran diri ya. Dengan ngenalin pola-pola pikir ini, kita jadi punya kesempatan buat lebih waspada. Ini bukan cuma teori di awang-awang loh ya. Tapi benar-benar bisa kita pakai buat ya memperbaiki cara kita ambil keputusan sehari-hari atau bahkan di level organisasi kayak teknik pre-mortem yang disaranin Kahneman itu. Jadi sebelum mulai proyek, coba bayangin dulu skenario terburuknya. Kenapa bisa gagal? Ini buat ngelawan optimisme yang kadang berlebihan.
Nah, menarik banget tuh premortem. Oke, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Kalau sekarang kita tahu intuisi sama ingatan kita itu bisa jadi pemandu yang ya kurang bisa diandalin 100% lah ya. Gimana kalau pas Anda mau ambil keputusan gede berikutnya? Atau pas lagi coba evaluasi pengalaman penting di masa lalu, Anda sengaja gitu cari pandangan dari luar, cari data statistik atau tanya pendapat orang lain yang lebih objektif. Kira-kira bakal ngubah cara Anda ngelihat atau mutusin sesuatu nggak ya? Coba direnungkan.